Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Kasus pertama, penalaran matematika. Intinya ini tombol pertama memflash semua air ya, seluruhnya. Tombol kedua, dia ketinggian dari garis AB jadi PQ. Jadi yang keluar itu adalah ini yang keluar daerah situ. Kemudian nomor 1, tombol kedua ditekan, volume air yang keluar gimana? Nah, area PQBA itu alas. Tingginya CG dong. Jadi trapesium ya. Oh, sebentar, ini kita butuh panjang PQ ya. Kita cari panjang PQ. Masalah kesebangunan ini. DC PQ AB. Jadi kita kasih garis bantu kesebangunan kelas 7 apa kelas 8 ya. Ini 10, ini kan berarti ini 10 ya, karena AB itu 20. Kita mau nyari A, kesebangunan. Ini 10 juga, ini 10. Kesebangunan tuh gini. 10/20 sama dengan A/B. A/10. Jadi 10/20 sama dengan A/10. Kesebangunan. Berarti ini kan setengah. Berarti A-nya adalah 5 ya. A5, maka PQ 10 tambah 5, 15. Kita mau hitung luas ini sebagai alas. Ini kan area kalau tombol kedua di flash. Ini alasnya. Maka volumenya, luas alas kali tinggi. Alasnya tuh trapesium, sisi sejajar dijumlahin dikali tingginya 40 ya. Nah, kalau tinggi prismanya sebentar, salah ini. Tinggi trapesiumnya ya. Tinggi trapesiumnya itu 10 dong. Gambar ini nih. Ini adalah 10. Tinggi ini luas alas. Sekarang tinggi prisma 40. 40 bagi 2, 20. Maka ini 200 kali 35. 7000 cm kubik atau 7 liter. Berarti yang B ya. B, C ya. 7000 cm kubik. Kemudian penggunaan pertama itu berbanding tombol kedua 1/3. Jika dipakai 20 kali, berarti seperempatnya, tombol 1 itu seperempatnya. 1/4 kali 20, karena 1/3. 5 kali dong, maka tombol kedua itu adalah 15 kali. Jumlah air yang keluar, berarti volume besarnya harus diketahui. Ini volume kecil tadi ya. Volume besar kita cari. Luas alas kali tinggi alasnya, alas trapesium seluruhnya. Setengah, sisi yang sejajar ditambahin kali tinggi trapesium 20. Tinggi yang ini nih. Ini 20 ya. Sama tinggi prismanya 40. 20 bagi 2 itu 10. Berarti ini 400 kali 30. 12000 cm kubik. Atau 12 liter. Nah,
5 kali yang besar 60 liter dong. 15 kali yang kecil 5, 3, 10 165 liter. D ya, dodol. Jika tombol pertama ditekan, ketika seluruhnya ya, tangki akan diisi 3 liter. Oh, debitnya 3 liter per 1 menit. Volume besar, yang pertama kan seluruhnya. Ya kan, bentar. Yang pertama seluruhnya ya. Volume besar itu adalah 12 liter. Debit sama dengan volume per T. Maka T adalah volume per debit. 12 per 3, 4 menit. B. Nomor 4. Jika tombol pertama ditekan, tangki akan kosong dalam waktu 10 detik. Laju penurunan air dalam tangki kloset berarti debit ya, volume per T. Ini kan tombol pertama, berarti volume besar. 12 per T-nya 10. Berarti 1,2 liter per second. Debit itu adalah volume per waktu. Next. Ini 40 km, maka ini 10, 10, 10, 10. Dari A ke C, berarti itu seperempat lingkaran ya. Seperempat dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 PR. Setengah 22 per 7 R-nya. R-nya itu ini nih. 3 kali 10, 30. Oh, dia masih dalam pi ya. 30 bagi 2, 15 pi. Berarti jawabannya adalah C. Lalu nomor 6. E ke A. Arsha. E ke A melalui tol. Berarti jalurnya ini. EF FA. Berarti EF FA. Jarak tempuhnya EF itu kan 2 kali 10, 20. FA segitiga siku-siku, Pitagoras. 10 kuadrat tambah 20 kuadrat diakarin. akar 5. Kemudian bagus. Tanpa tol. Ke A juga tanpa tol. Berarti jalurnya 1 tambah 4. 5. 5 kali 10. 50. 50 km. Selisihnya sebentar, akar 5 itu sekitar 2, ya. 2,4 lah. 2,4 sekitar 2,4. 20 tambah 24. 44. Ini 50. Berarti si bagus lebih besar ya kalau nyari selisih. Selisih sama dengan 50 kurang 20 tambah 10 akar 5. 30 kurang 10 akar 5. Hati-hati. Berarti C ya. Next. Oh iya, 2,2 ya, tetap lah. Tetap sih. Apa namanya? Bedanya. Ini bukan meter ya, km ya. Satuannya dalam km. Semua tol. Nomor 7 berarti kita cari AF berapa, DB berapa, AC berapa. AF tadi udah ya. Berapa tadi? 10 akar 5 ini nih. 10 akar 5. DB juga sama. 10 akar 5. AC itu tadi
15 pi ya. Kita udah hitung 15 pi. 20 akar 5 tambah 15 3,14. Akar 5 itu 2,24. 3, 14, 15, 0, 27, 15, 3, 1, 4, 0, 1, 6, 7, 4. Berarti ini 47,1. Ini 44,8 tambah 47,1. 89,9. Ini yang namanya jalan tol itu ada dua ruas jalan ya. Dia arusnya ke sini misalnya, ini arusnya ke sana. Nah, ketika ada rambu-rambu di sini ada dong. Berarti kali 2 kan? Nah, tiap 2 km berarti di kiri 91,9 dibagi 2. Di kanan sama, kalikan 2 juga. Maka 91,9 atau mendekati 92. Ada ya, D ya. Ingat, ada 2 jalur jalan, ke kiri dan ke kanan gitu. Kemudian aku copy dulu jalurnya biar jelas. C ke A melalui F. Dedi mengendarai mobil dari C ke A melalui kecamatan F. Berarti waktu tempuh untuk sampai di kecamatan A. Berarti dari F kan lewat tol ya. Melalui kecamatan F. Karena lewat F berarti dia jalurnya nggak tol ya, CF tambah waktu tersingkat F ke A berarti pakai tol. CF itu 2 tambah 1 3 kali 10 30. FA tadi 10 akar 3 ya, 10 akar 5 tadi kita udah dapat. Nah, 30 ininya waktunya ya. Jadi CF itu kan V sama dengan S per T, maka T itu sama dengan S per V. Jaraknya 30, kecepatannya non-tol itu 50, berarti 0,6 jam. 0,6 kali 60 berarti 36 menit. Nah, FA jaraknya 10 akar 5. Kecepatannya 75. Ini dalam jam. Kita langsung aja ke menit. Bagi 5 2, bagi 5 15. 60 bagi 15 4. 8 akar 5 menit. Berarti 36 tambah 8 akar 5 menit. A ya jawabannya. Next. Baris pertama 3, kedua 4, ketiga 5, 12 ya. Banyak cara semua siswa duduk adalah 12 faktorial. Benar, karena ada 12 orang. Berdampingan ada 36. Kalau di baris pertama itu misalnya ABC kan ada 3 ya. Berarti dia 3 faktorial. ABC, BCA, CBA gitu. 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Kalau dia di baris kedua ada 4 nih. Berarti ABC, ABD, sebentar. Berdampingan ya.
salah. BCD. Nah ini diacak nih cara duduk Tasya, Kesha, Lexa apa Lexa, Kesha, Tasya gitu kan. 3 faktorial juga. Ini 3 faktorial. Ngacak 3 orang. Susunan 3 orang. Kemudian kalau di baris ketiga kan ada 5 A, B, C, D, E kan. Pertama A, B, C, kedua B, C, D, ketiga C, D, E. Diacak cara duduknya 3 faktorial juga. 6, ini 6. Berarti jumlahnya adalah 36. 6 kali 6, 36. Berarti benar ya. Kemudian berikutnya, peluang Tasya duduk di baris pertama dan Lexa di baris kedua. Tasya itu 3 kemungkinan di baris pertama. 3 kemungkinan, seluruh kursi ada 12. 1 udah duduk nih, Lexa di kursi kedua ada 4 kemungkinan karena di baris kedua itu ada 4 kursi. 1 udah duduk, ini tinggal 11. Maka ini 1/11 benar. B. Oke. Ini aku curiganya A kali 9 faktorial. Kita coba dulu. Yang jelas ini 10 sangat-sangat jelas itu cacat. Menempati baris kedua. Baris kedua itu ada 4 kursi. 4 kursi, bisa A, B, A kan, berarti faktorial. Permutasi. 4 permutasi 2. 4 faktorial per 2 faktorial itu adalah 4, 3, 12 ya. Ini 12 kali 2 udah duduk. Semua ada 12, 10 faktorial. 10 faktorial. Iya kayaknya nih, lihat. Ini kan 12, ini 10, ini 9 faktorial. 120 kali 9 faktorial. Ini 10 faktorial tuh sisanya kan kita urusannya 2 anak gitu. Sisa kemungkinan ngacak 10 anak. Jadi kemungkinan ini salah cetak ya, harusnya kali 9 faktorial, berarti D ya. Kemudian nomor 11. Tasya selalu di baris pertama. Di baris pertama itu ada 3 kursi, berarti TLK, TKL, LKT, KLT. Cuman ada 4 kemungkinan ya, karena LK dan KL harus berdampingan. Baris kedua itu ada 4 kursi A, B, C, D. Si Tasya tetap di baris kedua, baris ke-1, berarti Lexa, Kesha di baris ke-2. Berarti ini kemungkinannya AB, BA, BC, CB, CD, DC. Ini ada 6. Dikalikan dengan 3 karena dikali posisi Tasya. Tasya itu di baris pertama ada 3 kemungkinan. ABC, Tasya bisa di sini atau di sini. Jadi 3 kemungkinan. Maka ini jadi 18. Baris ketiga ada 5 kursi A, B, C, D, E. Berarti A, B, B, A, B, C, C, B. Kemudian C, D, D, C, D, E, E, D. Berarti ada 8. Ini juga kali 3 karena untuk posisi ragam Tasyanya. Nah, ini urusan 3 anak ini ada 4 tambah 18 tambah 24 kemungkinan kali posisi 9 anak lainnya, 9 faktorial, ngacak 9 posisi. Per totalnya adalah 12 anak. Karena masalah peluang. Berapa nih? 3, 4, 8, 46 ya. 46 kali 9 faktorial. 12, 11, 10, 9. Berarti 46 per 1320. Bagi 2. 23 per 660. Ada nggak? Nah, D ya, ada ya. Agak-agak gimana emang. Nomor 11 berpikir banget. Banyaknya cara Lexa selalu diapit oleh Kesha dan Tasya. Di baris pertama dia berarti Lexa selalu diapit KLT atau TLK. Baris kedua kan
Ada 4 ya. KLTA, TL, KA, di posisi itu. Kemudian AKLT sama ATLK. Nah, kemudian baris ketiga. Baris ketiga itu ada 5 ya. KLTAB, TLKAB. Kemudian AKLTB, BKL. Entar. Kita nggak peduli ini ya. Kalau di kedua berarti ATLKB, kemudian ABKLT, ABTLK. Udah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali 9 faktorial. Ini kita urus 3 anak tadi. 9 faktorial, sisanya 9 anak lain. Banyaknya cara. Udah, berarti yang B ya. Kasus berikutnya. Bu Amel. Gajinya di 2024, pendapatannya 4 juta per bulan. Berarti pendapatan 4 juta kali 12. 48 juta. Kemudian kan habis nih. Berarti kebutuhan hidup dia ya 48 juta. Kemudian 2025 pendapatan naik 25%, berarti 125 per 100 kali 4 juta kali 12. Ini 5/4, maka pendapatan 60 juta dong. Kebutuhan hidup naik 10%, berarti 110 per 100 kali 48 juta. 02 di atas, 02 di bawah. 48 berarti 528. 0 sebentar. 0 oh iya benar. 0 0 0 0. Oke. Tabungan berarti sisanya kan, tabungan 60 kurang 52 juta, 7 juta 200. Ini udah ada nih, nomor 14. Selisih gaji per bulan tahun kedua dan tahun ketiga. Aku stop dulu yang 2026-nya. Gaji per bulannya kan 2024 per bulannya 4 juta. 2025 per bulannya 125 per 100 kali 4 juta gitu kan. Berarti 5/4 kali 4, 5 juta. 2 dan ketiga, 2026 tahun ketiga berarti 5/4 lagi lah, 125 per 100 ya, kali 5 juta. 25 20 25/4 ya. 25 nih per 4, 24 itu 6. 24 itu 6, 1.250.000. Selisih ini dengan ini 1.250.000. Ini untuk nomor 13. Ini untuk nomor 14.
Sekarang aku mau yang 2026 diolah lagi. 2026 pendapatan 5/4, 125/100 maksud aku ya, kali 60 juta. 60 bagi 4 itu 15, berarti 75 juta. Kemudian kebutuhan hidup. Sebelah 110%, 1,1 kali 52.800. Itu 528, 528, 8085. 580 58080. Tabungan di tahun ketiga itu adalah 75000 kurang 58080. Berarti ini 920, 14 ini 6. Betul? Oh ya. 16.920 juta. Ini tabungan di tahun ketiga. Tabungan. Yang ditanya kan tabungan dia itu nomor 15. Tabungan dia itu 16.920 dengan tabungan di tahun kedua 6.250. Ini adalah 70 ditambah ya 1, 12, 13, 2 ya. Nah, dibelikan notebook 7.500.000. 11, 6, 12, 75, 1, 67. Kok nggak ada ya? Ada something wrong. Coba kita lihat lagi. 0, 7, 1, 1, 12, 13, 2, 70, 11, 5, 11, 5 itu adalah 6, 12, 7, 5. Udah benar, sebentar ya. Pada bulan ketiga menggunakan untuk notebook sebesar menggunakan uang tabungan pada akhir ketiga 7.500.000 benar. Tahun kedua tabungan dia bukan ini tapi ini. Aku salah nambahin ya. Harusnya yang namanya tabungan ini tabungan. Jadi bukan yang ini. Berarti ini yang salah. Harusnya ditambahin 7.200.000 000 13 14 2. Nah, 0, 2, 11, 6, 13, 6. Ada ya, D. Salah masukin angka tadi ya. Nomor 16, kita harus lebih detail lagi, nggak bisa disatukan kayak nomor sebelumnya ya. Jadi, pendapatan tahun pertama, pakai ini aja, pakai tahun ya. 2024 dia pendapatannya 4 juta. Kebutuhan hidup 4 juta juga. 2025 pendapatannya kan naik 25%. Naik 25%, 125/100 itu kan 5/4 ya. Berarti 5/4 kali 4 juta. 5 juta. Kebutuhan hidup asalnya 4 juta per bulan. Dia naik 110%. Naik 10% jadi 110%. Ini kan 1,1 ya. Berarti 1,1 kali 4 juta. Berarti 4
4.400.000. Tabungan sisanya dong 600.000. 2026 pendapatan kali 5/4 lagi, alias dari sini ya, dari 5 juta. Berarti 625. Kebutuhan hidup naik 1,1 dari 4,4. Berarti ini 484. Nah ini tabungan sisanya, sisa dari 6250 kurang 4840. 01 12 41 ya. 01 12 iya. 1 ya. 1.410.000 ini per bulannya. Nah, dari sini karena dia mau data per bulan, kita lihat tahun kedua tabungan itu adalah 600.000 kali 12, 72. Nah, tahun kedua. Sekarang tahun ketiga, bulan ke-1, tabungannya 600.000. Ditambah dong 7.800.000. Tahun ketiga bulan kedua ditambah 600.000 lagi. Berarti 8.400. Di bulan ketiga, tahun ketiga bulan ketiga 600.000 lagi. Berarti 9 juta. Nah, dia beli notebook 7.500.000. Berarti sisanya adalah 89 ya, 1.500.000. Nah, tahun ketiga bulan keempat ditambah lagi 600.000. Sebentar. Ini benar nggak ya? Sebentar. Tahun kedua 778, 84, 9, 75, oke. 600.000. Sebentar, biar ini ya. 7.200.000. 7 juta tabungan. Oh, ini tahun ketiga ya. Ini tahun kedua, tahun ketiga ini. Salah, maaf ya. Pantesan kok aneh angkanya ya. Ini salah angka. Itu tadi tabungan ke tahun kedua. Ini 7.200.000 sudah benar. Tahun ketiga bulan ke-1 kan ini. 1.410.000. Ini jadi 8.610.000. Betul. Bulan kedua tambah lagi 9, 10, 0, 20. Bulan ketiga tambah lagi. Jadi 11, 4, 30. Nah, disinilah dikurang 7.500.000 karena dia beli notebook. 14 ini 9, 10, 3 sisanya. Lalu bulan keempat ada tabungan lagi. 4, 5, 3, 40. Nah, bulan ke-5 ditambah 1.410.000. Ini 5, 50, 00066. Oh, 7 ya, betul, ini 7. Pas nih. Berarti di bulan ke-5 jawabannya. Nah, sedetil itu, harus hati-hati. Jadi penting ini, detail bagian ini penting biar nggak bikin salah. Tadi aku keliru masukin data malah tabungan di tahun kedua. Tahun ketiga itu 1.410.000. 1.410.000. Kasus berikutnya. Nah, ini jangka waktu yang sangat lama. Artinya ini masalah nilai limit T menuju Tahingga dari FT. Kalau udah limit Tahingga, yang kita pedulikan adalah
T pangkat tertinggi. Jadi ini kali ini sama ini. Yang lain abaikan karena bakalan bernilai 0. 2000 T kuadrat per 5T kuadrat. Dikali 1 per T kuadrat per 1 T kuadrat. Inilah yang bikin 0 yang lainnya. Berarti 2000 per 5, 400 ya. Laju pertambahan. Ini 17, 18. Laju pertambahan, laju. Berarti dF per dt. Ini kan U per V nih. Berarti U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U-nya 2000 T kuadrat. Ini berarti 400 tambah 100, 500 T tambah 20. U aksen turunannya 4000 T tambah 500. V yang bawah 5T kuadrat tambah 4T tambah 1. V aksennya 10T tambah 4. Ini kan untuk T sama dengan 1. Kita cari angkanya langsung. U itu kalau T-nya 1, ini berarti 2500. Masukkan ke sini. U aksen masukkan ke sini, jadi kalau T-nya 1, 4500. V masukkan ke sini. 10. V aksen 14. dF per dt adalah U aksen. V kurang U V aksen per V kuadrat. Semua bagi 100 bisa nih. Berarti 450 kurang 25 kali 14, 125, 35. Kok aneh ya? Bentar, 125, 350. Sebentar. U aksen 4500, V 10. V habis itu U 250. Oh, U-nya yang salah ya. Ketahuan tuh kalau ada angka aneh itu something wrong. Ini salah di sini. U-nya kalau T-nya 1 2520. Ini tadi nggak kemasukin. U aksen 4500. V 10. V aksen 14. dF per dt U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Nanti cuman 1 nih kalau mau dicoret. Bagi 10 semuanya ya. 4500 kurang 252 kali 14, 802 10, 252, 3528 per 10. 4500 3528 72 14 9 972. Angkanya ngaco lagi kayaknya nih. 97 ada nih 972 per 10. Iya, bagi 2. 486 per 5 ada ya. Kirain tuh salah. Next. Ubin dibeli per lusin ya, nggak bisa persatuan. Berarti luas tanah, luas lantai per luas ubin. Ini boleh dipotong. Ini berarti 40 bagi 4 10. Berarti 450 bagi 4. 225 per 2 112,5.
berarti mendekati ke 120. 12 lusin. Kemudian biar nggak dipotong, kan ini lantainya tuh 450 kali 400. Semua harus kelipatan ini sisinya. Ini enggak. Ini bisa. Ini enggak. 450 nggak bisa, bukan kelipatan 60. Jadi ini yang kasus 1 dan 3 harus dipotong. Berarti yang D. Demikian.